Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertatap muka ya, bisa bertemu dengan sesi pertemuan kita tentang penjelasan sebagai sourcing, source dan observer. Nah, gimana kabarnya? Pasti semuanya sehat ya. Alhamdulillah sehat ya, pasti sehat. Perkenalkan, nama saya Sri Novina dari PPD SDN Bantarhuni dan nama saya Bayu Pahlawan dari SDN 3 Anjatan. Saya Elis Palisa Rahmawati dari SMP Negeri 2 Hortis. Alhamdulillah semuanya kita sudah bertatap muka, tidak melalui Zoom lagi tapi bertatap muka ya. Nah, pada kegiatan hari ini saya akan menggali atau mengamati kegiatan antara percakapan Pak Bayu sebagai sourcing dan Ibu Elis ya. Apakah sudah sesuai dengan tahapan TIRTA yang di dalamnya yaitu ada tujuan, identifikasi masalah, terus ada rencana aksi dan tanggung jawabnya ya. Nah, pada Pak Bayu sebagai source ada beberapa pertanyaan. Nah, apakah sudah menerima rubrik Pak Bayu? Sudah Bu. Oh iya. Yang saya akan tanyakan yaitu kompetensi sourcing apa yang ingin dikembangkan oleh Pak Bayu? Yang ingin saya kembangkan pada hari ini adalah kompetensi menjadi pendengar yang aktif ya. Pendengar yang aktif dan juga menjadi mitra dengan coaching gitu. Iya. Ya. Terus bagaimana kompetensi atau secara spesifik yang ingin diobservasi oleh Pak Bayu? Yaitu kompetensi sebagai pendengar yang aktif Bu, dimana ketika saya berhasil menjadi pendengar yang aktif itu saya nanti akan bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk Ibu Elis dan nanti akan bisa menggali ide-ide brilian dari Ibu Elis gitu. Iya. Selanjutnya Pak Bayu, yang ingin saya tanyakan, apakah indikator tercapaian dari tujuan pengembangan itu apa yang Pak Bayu inginkan? Indikatornya yaitu ketika Ibu Elis merasa nyaman ketika saya coaching ya, merasa nyaman dan terbuka sehingga bisa memunculkan ide-ide Bu. Nah, solusi nanti akan didapatkan dari Ibu Elis sendiri. Nah, itu adalah indikator keberhasilan. Apa yang sudah dilakukan? Observasi. Iya. Saya coaching. Oh iya. Silakan Pak Bayu untuk melakukan coaching dengan Ibu Elis, menggali sesuatu yang ingin Pak Bayu tanyakan. Mangga, saya persilahkan. Terima kasih Bu Novi atas kesempatannya. Oke, kita mulai saja nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Elis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bayu. Selamat siang Bu, apa kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik sekali Pak Bayu. Ya, oke. Bu Elis, waktu kita itu tidak banyak Bu ya. Oke, jadi pada pertemuan kita hari ini tuh apa yang ingin Ibu sampaikan sih sebenarnya? Iya, jadi ada memang hal-hal yang ingin saya bicarakan dengan Pak Bayu. Intinya saya itu lagi galau Pak. Iya. Jadi saya ini kan kualitas kelas 9, kebetulan kan setelah selesai PTS biasanya ada perlombaan antar kelas Pak, ada pora. Hanya saja kemarin saya dapat aduan dari anak-anak perempuan sih, langsung menemui saya, Bu, gimana nih kelas kita kan mau ikut lomba antar kelas, tapi anak laki-lakinya susah sekali diajak latihan Pak. Memang kata saya latihannya kapan? Latihannya pulang sekolah Bu, tapi ya gitu, anak-anak tahu-tahu udah pada pulang. Ada yang bilangnya mau nanti pulang dulu sebentar, ini balik lagi, ternyata nggak balik lagi. Jadi gitu Pak, itu sih yang bikin saya galau. Jadi permasalahan yang membuat Ibu galau adalah masalah kekompakan Bu ya dari anak laki-laki tersebut Bu ya. Padahal lombanya itu kan hanya beberapa hari lagi nih Pak. Tenggat waktu sebentar lagi. Sebentar lagi. Oh baik ya. Nah, jadi menurut Ibu Elis itu situasi ideal apa sih yang Ibu inginkan? Ya, kalau menurut saya situasi ideal untuk menghadapi hal perlombaan ini, anak-anak saya tuh sudah kompak, siap latihan, istilahnya sepulang sekolah
itu kan latihan bareng-bareng dengan teman sekelas supaya bisa mengikuti lomba lomba antar kelas. Itu ya seperti itu situasi Jadi situasi ideal yang ibu inginkan adalah mengharapkan kekompakan Bu ya, dari baik itu anak laki-laki dan perempuan dalam mengikuti lomba yang waktunya itu sebentar lagi Bu ya. Ya, terlalu mepet Bu ya. Oke. Nah untuk sekarang ini Bu ya, dari skala 1 hingga 10 Bu, kira-kira posisi ibu itu sekarang ada di angka berapa Bu? Kalau untuk situasi sekarang ini ya Pak, situasi kelas yang saya bina itu kalau anak perempuannya masih udah oke, udah ada di posisi ke-8. Tapi kalau untuk anak laki-laki sebagian ini tidak rata, hanya ada anak tertentu saja yang memang baru ada di level 6 Pak. Seperti itu. Jadi masih di angka 6 Bu ya? Angka 6. Sedangkan kepingin saya itu anak-anak itu kompak, jadi semuanya bisa maksimal dan ada di angka 8. Oh, jadi ibu mengharapkan semua anak-anak itu kalau bisa ya di angka 8 Di ya? angka 8. Supaya ketercapaian tujuan tadi ya, kekompakan tadi. Betul sekali Bapak. Ya. Nah, dari paparan yang sudah ibu sampaikan tadi nih Bu ya, kira-kira ada tidak strategi yang sudah ibu jalankan selama ini Bu? Oke. Sebelumnya sih sudah Pak. Ketika kan sebelumnya itu ada guru ngapal bahasa Sunda yang bikin pagelaran drama. Jadi satu kelas itu bikin drama satu gitu. Dan ternyata hasilnya kelas saya itu yang paling bagus. Dapat apresiasi juga dari guru-guru yang lain. Nah, yang saya inginkan itu seperti itu. Nah, pada saat itu saya menanamkan pemahaman ke anak-anak bahwa bagusnya kelas ya bagusnya kalian ya bagusnya kelas. Nah, jadi intinya di situ saya membangun kebersamaan, kekompakan anak-anak tersebut supaya tujuan yang menjadi tujuan nanti dulu kalau ininya belum terima jangan direkam. Ya Allah. Nah, saya nggak perlu pergi gimana deh? Pariman dulu. Ganteng. Udah. Lanjut lagi ya. Oke, silakan. Tadi sampai situasi ideal ya? Iya. Oke, Bu. Angka 8 ya. Oke. Baik Ibu ya, untuk mencapai daripada angka 8 yang Ibu inginkan tersebut, apa sih Bu strategi yang sudah Ibu jalankan selama ini? Iya, kalau untuk melihat kan kelas kita juga pernah ikut drama ya kayak yang melibatkan satu kelas. Di situ saya menerapkan atau memberikan pemahaman bagaimana pentingnya kebersamaan itu, baiknya kelas atau bagusnya kelas juga untuk kita semua. Jadi saya menanamkan pemahaman, kekompakan, kolaborasi sehingga apa yang tujuan yang ingin dicapai itu dapat cepat terlaksana. Seperti itu Pak Badi. Jadi intinya adalah Ibu menanamkan tadi kekompakan, nilai-nilai kekompakan pada murid itu bagus sekali itu Bu ya. Berarti Ibu sudah mengajarkan daripada kompetensi sebagai seorang murid Bu ya. Betul Pak Badi. Nah kemudian apakah ada Bu rencana selanjutnya Bu? Ya, selain itu ya Pak, tadi memberikan pemahaman juga, biasanya itu saya memupuk rasa kekeluargaannya Pak, memupuk rasa kekeluargaan. Contohnya ketika ada salah satu anak didik saya yang sedang sakit, biasanya ini satu kelas itu hubungan, yuk kita rame-rame jenguk temennya. Dari situlah timbul rasa kekeluargaannya semakin kuat, seperti itu Pak. Oh ya, berarti ya. Oke. Itu rencana yang Ibu akan jalankan itu bagus sekali Bu ya. Yaitu dimana memupuk rasa kekeluargaan ya. Dimana itu bisa nanti akan menjadi kolaborasi yang bagus Bu, kekompakan antara siswa laki-laki dan perempuan Bu ya. Nah, berikutnya Bu ya, ini rencana yang tadi Ibu sudah sebutkan itu kapan sih Bu akan dimulai? Insya Allah lusa Pak, lusa kebetulan ada jam saya, jadi
Jadi lusa itu saya akan masuk kelas, melaksanakan pembinaan dari wali kelas, saya sebagai wali kelas, kemudian memupuk rasa kebersamaan lagi, pemahaman lagi, dan mulai merencanakan kapan akan sesi latihannya akan dimulai seperti itu. Berarti rencananya akan dilaksanakan secepat mungkin. Secepat mungkin lusa Pak Bayu, karena memang lombanya juga hanya tinggal beberapa hari lagi dimulai. Jadi kita nggak punya banyak waktu. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, siapa nih yang akan Ibu libatkan? Yang pertama saya itu meminta bantuan teman-teman dekatnya gitu kan. Biasanya kalau misalkan ada anak-anak kan suka punya bestie nih, suka punya soulmate, nah anak-anak soulmate itu mau saya ajak ngobrol dulu. Barangkali kalau dengan saya itu kurang terbuka, tapi dengan temannya, dengan soulmate itu kan lebih terbuka. Lagi barangkali ada yang lagi punya masalah dengan temannya, seperti itu Pak Bayu. Baik ya. Jadi Ibu melibatkan beberapa pihak yang Beberapa pihak ya. Berarti nanti ya kalau sudah seperti itu kegiatannya akan dapat berjalan dengan lancar, kompakan siswa nanti akan menjadi modal untuk melancarkan lomba tadi Bu ya. Iya, harapan saya Pak Bayu seperti itu. Baik Bu Elis ya. Sekarang kita sudah memasuki sesi akhir pada pembicaraan kita hari ini. Apa sih yang Ibu rasakan ketika proses coaching berjalan? Yang saya rasakan ini yang tadinya saya masih bingung, masih galau Pak Bayu, tapi setelah kita ngobrol, jadi saya punya ide-ide kembali yang ingin saya terapkan. Ya, artinya saya pengen segera mengeksekusinya dengan anak-anak Pak Bayu, sudah nggak sabar juga. Iya. Tentunya bukan Ibu saja nih Bu yang tidak sabar Bu ya, saya juga tidak sabar untuk menantikan nih kelanjutan daripada hasil coaching kita hari ini Bu ya. Nanti progresnya akan saya sampaikan lagi ke Bang Bayu. Saya akan menunggu nih Bu kabar Pak dari Bayu. Bu Elis ya berikutnya Bu ya. Oke, terima kasih atas waktunya Bu Elis ya pada hari ini. Sama-sama, Pak Bayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Pak Bayu, Pak Bayu sudah memberikan ide-ide dan menggali informasi ya pada Ibu Elis, terus mendengarkan secara aktif, terus memberikan informasi yang baik, terus sehingga Bu Elis merasa nyaman ya, terus merasa tidak galau lagi tentang anak-anak SMP ya yang tidak ada kekompakan. Nah, iya. Dan Bu Elis sangat berharap sekali anak-anak SMP itu ada di angka 8. Nah, yang ingin saya tanyakan itu kepada Pak Bayu, bagaimana pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dalam pengembangannya, apa yang diinginkan oleh Pak Bayu? Indikator ketercapaiannya yaitu di mana saya dapat membuat beberapa pertanyaan berbobot ya, sehingga dari pertanyaan yang berbobot itu bisa menggali ide-ide yang berasal dari Ibu Elis itu sendiri. Ya, berarti tentang pertanyaan yang berbobot sehingga Ibu Elis bisa menggali semuanya, yang mencurahkan semua keluh kesahnya intinya kepada Pak Bayu. Terus selanjutnya kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil atau saat melakukan coaching tersebut gitu. Nah, untuk selanjutnya itu adalah kompetensi kehadiran penuh yang akan saya kembangkan Bu ya. Jadi dengan menghadirkan jiwa dan raga saya pada saat proses coaching itu Ya. saya dapat membuat pertanyaan berbobot untuk Ibu Elis. Ya. Ya. Berarti Pak Bayu menginginkan bahwa Ibu Elis mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga permasalahan apapun bisa terpecahkan ya Pak Bayu. Nah, alhamdulillah hari ini kita bisa mencurahkan segala isi hati antara Ibu Elis kepada Pak Bayu. Ya, saya sebagai observer mengucapkan terima kasih atas kehadiran kita semuanya. Ya, semoga kedepannya kita bisa bertemu kembali. Wassalamualaikum